Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. National Corruption Watch atau NCW ini mengungkapkan pernyataan dugaan keterlibatan artis papan atas Raffi Ahmad dalam pencucian uang. Tersebut datang dari Ketua NCW Hanifah Sutrisna yang ia menyebut adanya dugaan keterlibatan Raffi Ahmad dalam pencucian uang senilai ratusan miliar rupiah. Dugaan ini berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan bahwa uang tersebut berasal dari terduga korupsi. Diduga terdapat ratusan rekening yang dimiliki oleh Raffi yang menjadi kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang berasal dari terdakwa kasus korupsi. Diketahui saat ini Raffi merupakan tim ses pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kehadirannya sering terlihat dalam kampanye Prabowo Gibran. Dari mana ada uang sehingga memiliki saham? Nih, pemberian saham gratis yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad yang diberikan oleh beberapa orang lagi kepada Kaisang dan Gibran. Ini bentuk gratifikasi yang diterima oleh keluarga istana. Coba gimana ini? Kami meminta di NCW, kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis. Diduga ada sebanyak ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Kami meminta kepada KPK RI, kami meminta kepada Kejaksaan Agung, kami meminta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad, aliran transaksi uang yang masuk ke RANS. Karena ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik RANS ini. Kami minta ini. Karena jelas dikatakan beberapa waktu yang lalu bahwa ada aliran uang ke saudara Raffi Ahmad ini. Dan ini lagi Bung Hadi, bahwa orang yang berada di lingkaran Paslon 02 ini rata-rata orang-orang yang bermasalah, Bung Hadi. Karena ketakutan biar nanti permasalahan ini tidak terbongkar, maka mendukunglah ke paslon ini. Dan dugaan-dugaan ini sebenarnya jika dibuka terang-terangan oleh Ketua PPATK akan terang benderang semuanya. Selesai mereka semua. Ya, selesai semuanya. Bahkan ini kami menerima ini. Ada seorang jenderal, mantan jenderal yang saat ini lagi di pesantren yang harus menghabiskan masa tuanya, ya, menyampaikan bahwa ada sekian miliar dananya yang dititipkan ke terduga pelaku TPPU Raffi Ahmad, yang pada saat ini ingin dananya itu dikembalikan, tidak dikembalikan. Dia meminta ini untuk disampaikan. Saya bilang boleh, asal dugaan, asal bisa dibuktikan, asal bisa nanti bersaksi, kami akan ini. Dan tidak hanya satu orang, Bung Hadi. Kami minta kepada Ketua PPATK, kami meminta dibuka seluas-luasnya, sebesar-besarnya atau seterang-terangnya tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tiba-tiba memiliki kekayaan ratusan miliar bahkan triliunan yang tidak jelas asalnya. Yang kami yakin saudara Ivan, Ketua PPATK, telah mengetahui itu. Jangan sampai nanti sudah berlarut dan kasus ini hilang, menguap seperti kasus-kasus yang sebelumnya terjadi. Kami minta ini pada
Kepala PPATK untuk segera mengungkap adanya dugaan aliran transaksi tidak wajar ke rekening Raffi Ahmad. Setiap penyelenggaraan negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN pasti kita sikat. Teman-teman, dalam keadaan apapun ya kita harus tetap bisa bangkit dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, inilah itulah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans, aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya tadinya sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini, tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini ya tolonglah dia memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur, pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang dugaan pencucian uang terhadap Raffi Ahmad ini benar, hal ini sangat mengherankan. Kalau dipikir, kurang apa Raffi Ahmad? Sudah menjadi artis, harta berlimpah, ganteng, mencari harta yang halal saja sudah melimpah ruah. Mengapa harus memilih jalan haram? Hal ini menunjukkan bahwa manusia mengejar harta tak ada habisnya. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya. Pantas saja Raffi Ahmad menjadi TKN Prabowo Gibran. Rupanya sudah menjadi sandraan rezim. Kalau menurut saya, Raffi Ahmad ini sangat rugi menjadi TKN Prabowo Gibran. Karena dengan adanya Raffi Ahmad menjadi TKN, maka para fansnya tentu saja banyak yang kurang simpati. Ini baru pertama rasanya ya saya melihat ada capres yang sampai harus berjalan, itu cukup jauh loh. Tadi Mas Ali kalau kita hitung-hitung mungkin ada lebih, mungkin 2 kilo kali ya, karena tadi cukup lama berjalan. Iya. Kalau kita lihat di mobil saja sudah susah itu tadi ya, mobilnya sudah susah mau maju dan sampai satu titik memang sudah benar-benar tidak bisa dilewati sama sekali. Jadi betul, Anies harus berjalan begitu. Nah, tanggapan Mas Ali dengan kemeriahan ini, Mas? Iya, paling tidak ini memberikan dampak psikologis kepada para konstituen Amin, termasuk Nasdem ya sebagai lokomotif atau pengusung utama Amin begitu. Itu pertama. Yang kedua, itu juga membuktikan bahwa memberikan satu pesan bahwa Anies Baswedan itu adalah capres yang punya energi. Kan gitu, punya itu kan jalan kaki tadi itu kalau misalkan 3 jam itu luar biasa itu. Jadi ini kalau misalnya kita pakai istilah fikihnya ya, al-aqlu salim fi jismi salim. Jadi akal sehat terhadap jiwa yang sehat. Baik. Itu terbukti Anies berjalan 3 jam itu menuju ya tadi menuju ya mobil ya sebagai mobil ya 3 jam, artinya ini sebagian 1 jam ya perjalanan tadi ya. Itu masih begitu sehat, begitu berenergi juga. Dan kalau kita lihat ini juga menyambut warga juga dengan antusias, masih juga berlangsung sampai saat ini ya Mas Ali. Betul.